Kemudian hasil negatif uji swab PCR H-3 sebelum keberangkatan, mengisi aplikasi e-hak internasional yang diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Lab Bali, dan memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 100.000 US dollar yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. 5. Persyaratan kedatangan di Bandara Igusti Ngurah Rai harus menunjukkan dokumen yang sudah terisi lengkap sesuai aplikasi e-hak, kemudian persyaratan keimigrasian, dan mengikuti uji swab PCR di Bandara Igusti Ngurah Rai. Waktu menunggu hasil uji swab PCR sekitar 1 jam. Selama menunggu hasil uji swab PCR, wisatawan berada di zona yang telah ditentukan oleh otoritas bandara, tidak diizinkan keluar bandara. 6. Bila hasil positif, baik tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat, wisatawan akan dibawa ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menjalani perawatan atau isolasi terpusat. Bila hasil negatif, wisatawan akan dibawa ke hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menjalani karantina selama 5 hari. 7. Selama mengikuti karantina, wisatawan hanya boleh beraktivitas di wilayah hotel. Pada hari keempat, mengikuti uji swab PCR. Bila hasil positif tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat, wisatawan akan dibawa ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menjalani perawatan atau isolasi terpusat. Bila hasil negatif, wisatawan bisa pindah hotel dan melakukan aktivitas ke destinasi wisata yang telah memenuhi protokol kesehatan. 8. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan sebanyak 35 hotel untuk karantina dan penginapan bagi wisatawan yang telah memiliki sertifikat standar CHSE. 9. Selama berada di Bali, wisatawan berkewajiban mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan peraturan perundang-undangan dengan tertib dan disiplin. 10. Biaya uji swab PCR, isolasi atau perawatan di rumah sakit, dan karantina di hotel menjadi tanggung jawab wisatawan. Wisatawan berkewajiban menggunakan sarana transportasi yang telah ditentukan oleh hotel dengan persyaratan standar CHSE. 12. Ketentuan yang mengatur wisatawan berkaitan dengan persyaratan keberangkatan, keimigrasian, kedatangan, karantina, dan aktivitas selama berwisata di Bali diatur dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 20 tahun 2021 dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor MHH 03 GR 0105 tahun 2021 serta protokol kesehatan COVID-19 Provinsi Bali. 13. Selama berwisata dan berada di Bali, wisatawan berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bali, berperilaku tertib dan disiplin, serta menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Bali akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap wisatawan. 14. Saya sebagai Gubernur Bali bersama Pangdam Sumber Daya dan Kapolda Bali beserta jajaran serta Bupati Wali Kota Sebali akan tetap memberlakukan PPKM dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat agar pandemi COVID-19 di Bali tetap dapat dikelola dengan baik guna mencegah terjadinya peningkatan kasus baru COVID-19. 15. Menghimbau semua pihak terkait dan masyarakat Bali agar dengan tertib dan disiplin melaksanakan surat edaran Gubernur Bali nomor 18 tahun 2021 antara lain yaitu A. Mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat serta bebas COVID-19 dengan menerapkan 6M.
M pertama, memakai masker standar dengan benar. M kedua, mencuci tangan. M ketiga, menjaga jarak. M keempat, mengurangi bepergian. M kelima, meningkatkan imun. Dan M keenam, mentaati aturan. B, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten dalam setiap aktivitas yang rawan kerumunan dan di ruang tertutup. C, bagi kerabat Bali yang belum mengikuti vaksinasi suntik ke-1 atau suntik kedua, terutama kerabat lanjut usia, komorbid, dan difabel, agar segera mengikuti vaksinasi di wilayah masing-masing untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. D, bagi kerabat Bali yang melakukan kontak erat dengan warga yang terkonfirmasi positif, agar berinisiatif dan bersedia untuk mengikuti testing yang dilaksanakan oleh aparat TNI dan Polri. E, bagi kerabat Bali yang mengalami gejala awal seperti demam, pilek, batuk, sesak napas, hilang indera penciuman dan perasa, agar segera melakukan testing swab berbasis PCR. F, bagi yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan, agar segera berinisiatif melakukan isolasi terpusat yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Dilarang melakukan isolasi mandiri di rumah agar tidak menular kepada keluarga. Bagi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang dan berat, agar segera ke rumah sakit rujukan di wilayah masing-masing guna menghindari terjadinya kondisi yang memburuk dan membahayakan bagi diri sendiri maupun juga keluarga. G, saya perlu menyampaikan bahwa banyak kasus baru muncul karena belum vaksinasi. Banyak kasus kematian terjadi karena warga terlambat melakukan testing swab PCR. Baru masuk ke rumah sakit dalam kondisi sudah parah sehingga sangat membahayakan nyawanya, bahkan tidak bisa diselamatkan ketika mengalami perawatan di rumah sakit. Termasuk kawan saya meninggal mendadak, padahal sudah beberapa hari sebelumnya badannya meriang-meriang, batuk-batuk, tidak mau swab, ya akhirnya nggak bisa tertolong. 16, dengan tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan upaya bersama tersebut, kita berharap pandemi COVID-19 dapat dikelola dengan sebaik-baiknya guna menghindari terjadinya peningkatan kasus baru di Bali, sehingga akan memberi kepercayaan masyarakat nasional dan internasional terhadap penanganan COVID-19 di Bali. Hal ini merupakan modal yang sangat penting bagi kenyamanan dan keamanan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali. 17, semua yang saya sampaikan ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 8 Oktober 2021 yang lalu di hadapan Gubernur, Ketua DPD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Pengadilan Tinggi Bali, serta Bupati Wali Kota Sebali, Ketua DPD Kabupaten Kota Sebali, Dandim, Kapolres, dan Kajari Sebali yang pada intinya menekankan penanganan COVID-19 dengan baik agar dibukanya wisatawan mancanegara tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 di Bali. Jadi beliau mewanti-wanti saya, juga Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda betul-betul diberi pemahaman arahan yang sangat kuat oleh Bapak Presiden, sehingga dapat dipastikan Bali ini tetap nyaman, aman dalam pandemi COVID-19, sehingga akan menjadi kepercayaan bagi dunia luar. Jangan malah menjadi kontraproduktif karena terjadinya kasus baru yang melonjak. 18, astung karer dengan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama, aktivitas pariwisata dapat berlangsung, namun sekaligus dapat mengendalikan pandemi COVID-19 agar pariwisata dan perekonomian Bali segera pulih dan bangkit kembali. Saya mengajak kerabat Bali terus berupaya dan berdoa bersama
agar apa yang menjadi harapan kita bersama dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Rahayu untuk kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semua regulasi yang berkaitan dengan kedatangan wisatawan mancanegara sudah siap, negaranya sudah ditentukan. Saya kira mulai hari ini semua sudah dalam proses untuk melakukan persiapan di negara masing-masing, dan semuanya ini dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, sehingga 19 negara yang menjadi target kunjungan wisatawan mancanegara kita ke Bali itu sudah bisa melakukan persiapan bagi para warganya yang akan berkunjung ke Bali. Kita berdoa agar apa yang kita rencanakan hari ini, di hari baik ini, itu betul-betul dapat berjalan dengan lancar sesuai doa kita bersama. Saya kira itu, saya dengan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.